Welcome to MD. Di video ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian. Misalkan perkalian dua bilangan 2 dikali 3. Artinya 2 tambah 2 tambah 2. Jadi ada sebanyak 3 kali. 2 dikali 3 sama dengan 6. Atau kita juga bisa lihat di sini bahwa 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Urutannya tidak masalah, bisa ditukar. Dalam bahasa matematika disebut komutatif. Perkalian bersifat komutatif, A dikali B sama dengan B kali A. Di video sebelumnya, saya sudah menunjukkan juga bagaimana kita bisa mengingat tabel perkalian ini dengan mudah. Karena penting bagi kita untuk bisa melakukan perkalian dengan cepat, terutama angka-angka dari 1 sampai 10. Karena kalau kita sudah bisa mengingat perkalian angka 1 digit dengan mudah, misalkan 7 dikali 8 sama dengan 56, maka kita bisa mengalihkan misalkan puluhan, ratusan, dan seterusnya. 70 dikali 8 sama dengan 560. Itu juga 700 dikali 8 sama dengan 5.600. 70.000 dikali 8 sama dengan 560.000. Jadi kita hanya mencocokkan berapa jumlah 0 di sebelah kiri dan jumlah 0 di sebelah kanan. Bagaimana dengan angka 2 digit? Misalkan 34 dikali 6. Maka kita lihat sebenarnya kita bisa tulis ini sebagai 30 kali 6, 4 kali 6. Jadi ada 2, kita pecah 34 menjadi 30 dan 4. Karena kita sudah ingat 3 kali 6 di tabel perkalian 18. 3 kali 6 sama dengan 18. 30 kali 6 menjadi 180. 4 kali 6 24. Kita harus lihat tempat satuan dan puluhan dan ratusan. Jadi ini kita jumlahkan 0 ditambah 4 80 ditambah 20 menjadi 100. Ada 100 lagi di sini, 100, 204. Jadi ini sama dengan 204. Kadang-kadang jika angkanya mudah, walaupun angkanya cukup besar, misalkan 2132 dikali 3. Karena digitnya bisa kita kalikan langsung. 2000 dikali 3, 6000. 100 kali 3, 300. Kita bisa langsung hitung 6396. Karena itu adalah 2000 kali 3, 100 kali 3, 30 kali 3, dan 2 kali 3. Kadang-kadang menghitung perkalian di luar kepala agak sulit, kecuali dalam kasus-kasus seperti tadi. Kalau angkanya seperti ini, kita bisa tanpa harus menghitung di kertas, kita bisa langsung melakukan ini di dalam kepala. 6396 adalah 2132 kali 3.
Tapi biasanya kalau puluhan ratusannya bercampur dan harus digabung, itu yang bisa menjadi lebih sulit. Misalkan 3476 dikali 3, maka kita harus lakukan semua satu persatu. 3000 dikali 3, 3000 dikali 3 sama dengan 9000, 400 dikali 3 sama dengan 1200, 70 dikali 3 sama dengan 210, dan 6 dikali 3 sama dengan 18. Hasilnya dijumlahkan jadi 8, 2, 4, 10. 10.428. Karena itu biasanya di sekolah diajarkan sebuah algoritma yang bisa melakukan perkalian. Jadi dalam algoritma tersebut 3476 dikalikan 3, caranya adalah 3 dikali 6 sama dengan 18. 3 kali 6 sama dengan 18, maka yang ditulis adalah angka satuannya 8. Satunya disimpan. 1 disimpan, lalu 3 kali 7. 3 kali 7 sama dengan 21. Maka harus digabung dengan, ini tadi sudah disimpan 1, harus digabung ke sini. Tambah 1 menjadi 22. Maka angka 2-nya ditulis di sini, tapi ada menyimpan 2. Jadi ada 2 simpan. Lalu 3 kali 4, 3 kali 4 sama dengan 12, tapi harus ditambah 2 karena dari tadi sisa 2 di sana menjadi 14. Maka ditulis 4 di sini. Maka disimpan lagi 1. Ada sisa 1. 3 dikali 3 sama dengan 10. 3 dikali 3 sama dengan 9. Harus ditambahkan lagi dengan angka 1. 10. Itu sudah angka terakhir ditulis semua, 10. Jadi 10.428. Hasilnya sama dengan di atas. Tergantung Anda mana yang lebih mudah Anda gunakan. Kadang-kadang ketika saya melihat sebuah angka, saya jadi berpikir tentang angka lain. Jadi memikirkan cerita yang lain. Contoh, angka tadi 3476. Lalu saya memikirkan angka 3500 dikurang 24. Jadi jalan ceritanya saya ubah sedikit. Ketika saya mengalihkan 3476 dikali 3, saya membayangkan 3500 dikali 3 lalu dikurangi 24 kali 3. Dalam cerita ini berarti 3535 kali 3 adalah 105. 105 ditambah 20, 10.500. 24 kali 3 menjadi 72. Jadi hasilnya adalah 10.428. Ya, jadi mirip. Kadang-kadang ada beberapa angka yang bisa saya bayangkan seperti ini, lalu saya menghitungnya di luar kepala. Dalam kebanyakan kasus mungkin angkanya tidak sederhana, jadi ya kita bisa menggunakan algoritma di atas, algoritma perkalian, atau memecahnya menjadi ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, dan lalu menggabungnya. Beberapa angka yang selalu gampang saya buat cerita lain adalah misalkan 19, atau 29, atau 11, atau 21. Karena kalau misalkan itu 21 dikali
maka saya bayangkan 6 kali 20 lalu 1 kali 6, jadi 120 tambah 6 sama dengan 126. Dan juga kalau angkanya 19, berarti saya bayangkan 19 kali 6 adalah sebenarnya 20 kali 6 lalu minus 1 kali 6, jadi 120 dikurang 6, 114. Ya, jadi kalau tadi saya tulis lagi, kalau 21 kali 6 sama dengan 20 kali 6 lalu 1 kali 6. Nah, jadi digabung menjadi 120 tambah 6, 126. Kalau 19 kali 6, saya bayangkan tadi menjadi 20 kali 6 minus 1 kali 6. Jadi hasilnya menjadi 120 kurang 6. Dan itu juga bisa diterapkan pada perkalian angka 2 digit kali 2 digit. Kalau misalkan saya mengalihkan 19 dikali 42, maka saya bayangkan ini adalah 20 kali 42, jadi sama dengan 20 dikali 42 lalu minus 1 kali 42, maka hasilnya menjadi 840 dikurang 42, jadi hasilnya 798. Ada beberapa teknik-teknik perkalian juga yang saya pelajari, misalkan perkalian kuadrat atau angka yang berdekatan. Mungkin dalam satu video akan saya bahas bagaimana trik-trik teknik-teknik menghitung dengan cepat. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai pembagian. Pembagian adalah inverse dari perkalian. Jadi kalau kita punya angka 3 dikali 7 sama dengan 21, maka pembagian 21 dibagi 3 sama dengan 7. Begitu juga kita lihat sebenarnya bahwa 21 dibagi 7 adalah sama dengan 3. Jadi kalau kita sudah menguasai perkalian, sebenarnya pembagian jadi jauh lebih mudah. Cara melatih intuisi untuk pembagian mungkin bisa kita lihat dari tabel. Dari tabel perkalian, misalkan kita ambil sebuah angka 54. 54 adalah berapa kali berapa? 54 adalah 9 kali 6 atau 6 kali 9. Jadi atau kita ambil angka misalkan 12 adalah 3 kali 4 atau 4 kali 3 atau bisa juga 6 kali 2 dan 2 kali 6. Ya, kita tahu bahwa pembagian itu perkalian sifatnya komutatif, jadi bisa ditukar. 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Itu juga 18 adalah 6 kali 3, 3 kali 6 sama dengan juga 2 kali 9, 9 kali 2. Jadi semakin kita bisa mengambil satu angka lalu kita cari berapa angka yang menghasilkan angka tersebut. Jadi kita dengan kata lain kita mencari faktor dari sebuah angka. 42 faktornya adalah 6 dan 7. Dan nanti juga sebenarnya 42 faktornya adalah 21, karena 42 sama dengan 2 kali 21. Baik, untuk pembagian dengan tabel perkalian di atas sudah dihafal. Sebenarnya pembagian angka-angka misalkan 72 dibagi 8 harusnya sudah
kita langsung dapat sama dengan 9. Seperti perkalian juga, kalau kita membagi angka 720 dibagi 8, maka karena kita tahu 72 dibagi 8 sama dengan 9, maka 720 dibagi 8 adalah 90. Demikian juga misalkan 72.000 dibagi 8, hasilnya adalah 9.000. Bagaimana kalau angkanya misalkan 7.302.94 dibagi 8? Bagaimana kita menyelesaikan ini? Ya, kita bisa membayangkan angka ini kita pecah menjadi 72.000, lalu 1.200, lalu 94. Ya, kalau dibagi 8 masing-masing, dibagi 8 sama dengan 9.000, sama dengan dibagi 8 sama dengan 150, dibagi 8 sama dengan 80, 11. Ada sisa 6. Jadi 73.294 dibagi 8 adalah 9.161, sisa 6. Biasanya diajarkan juga di sekolah algoritma pembagian atau sering disebut pembagian panjang, long division. Dalam algoritma itu kita tuliskan bilangan yang dibagi di sini 73.294 dibagi dengan 8. 7 dibagi 8 tidak bisa, jadi kita mulai dari angka paling besar, angka sebelah kiri. 7 dibagi 8 tidak bisa, maka ambil angka 2 digit ini, 73 dibagi 8. Yang terdekat adalah 9, karena 9 kali 8 sama dengan 72, maka ditulis angka 9 di sini. 9 kali 8, maka ditulis 72. Lalu dikurang. 73 dikurang 72 sama dengan 1. Lalu angka ini turun. 12 dibagi 8. 12 dibagi 8, yang terdekat adalah 1. 1 kali 8. Kita dikurang lagi menjadi 12 kurang 8 menjadi 4. Lalu angka ini turun. 49 dibagi 8 adalah 6, karena 48 sama dengan 6 kali 8, jadi 48 di sini. Dikurangi lagi menjadi 1. Lalu turun angka 4. 14 dibagi 8 adalah 1. 8. Sisa 6. Jadi ditulis sisa 6. 73.294 dibagi 8 sama dengan 9.161, sisa 6. Atau kadang-kadang bisa ditulis sebagai pecahan campuran 9161 6/8, atau bisa diserangkan menjadi 9161 3/4, atau jika ingin ditulis sebagai desimal menjadi 9161,75. Demikian mengenai perkalian dan pembagian. Jadi dalam melakukan perkalian dan pembagian, kadang-kadang kita bisa mengubah sedikit ceritanya, mengelompokkan, memecah supaya angkanya jadi lebih mudah
dioperasikan, atau kita bisa gunakan algoritma yang sudah standar. Semoga berguna. Terima kasih sudah menonton. Sekian.